Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Malam ini saya berdiri di sini bukan sebagai seorang yang pernah memimpin lembaga anti rasuah. Bukan pula sebagai seorang yang pernah duduk di posisi puncak dalam sebuah lembaga yang diharapkan bisa menjadi benteng penjaga moral bangsa ini. Saya berdiri di sini sebagai seorang anak negeri yang sudah lama memendam luka yang mengiris, yang tercipta akibat ketidakadilan yang merajalela. Luka yang ditorehkan oleh tangan-tangan serakah yang telah menggerogoti tubuh negeri ini, yang telah menghancurkan nilai-nilai yang dulu kita pegang teguh. Saya bertanya kepada Ibu Pertiwi yang kita cintai, mengapa tubuhmu dulu yang subur kini terasa gersang? Mengapa tanahmu dulu yang begitu hijau dan kaya kini hanya menyisahkan luka dan kehancuran? Bukankah dulu kita menganggap negeri ini sebagai tanah yang penuh berkah dengan hasil bumi yang begitu melimpah? Namun kekayaan yang kau miliki, duhai Ibu Pertiwi, yang seharusnya menjadi anugerah bagi seluruh rakyatmu, kini malah menjadi kutukan. Keindahan yang kau miliki kini hanya tinggal kenangan. Apa yang telah terjadi pada negeri yang kita cintai ini? Apakah ini akibat tangan-tangan rakus yang membelah tubuhmu tanpa ampun? Apakah ini adalah pengkhianatan para penguasa yang telah menjual obral dirimu seperti barang murahan di pasar kekuasaan? Dengar saudara-saudara, dengar apa yang terjadi di pelosok negeri ini. Adakah kalian dengar suara tangis anak-anak yang tak lagi bisa mengecap pendidikan yang layak? Mereka yang seharusnya mendapat kesempatan untuk meraih masa depan yang cerah, kini terpaksa merasakan derita. Tidak sedikit yang terpaksa berhenti sekolah hanya karena orang-orang yang seharusnya memberi mereka harapan malah merampas hak-hak mereka. Adakah kalian dengar jerit petani-petani yang telah kehilangan sawah mereka, yang digusur oleh pengusaha yang rakus demi keuntungan pribadi? Adakah kalian dengar isak tangis para nelayan yang harus merelakan laut mereka yang selama ini memberi kehidupan, direbut oleh orang-orang yang tidak peduli dengan nasib mereka? Ini bukan hanya sekedar saudara-saudara suara kami. Ini adalah darah anak bangsa yang menetes satu demi satu, mengalir hilang dalam gelapnya perut korupsi yang tak terpuaskan. Mereka bilang korupsi itu seperti debu. Tidak kasat mata tapi mengendap diam-diam di setiap sudut kehidupan kita, menggerogoti sendi-sendi peradaban kita. Namun dengan tegas saya katakan, korupsi bukanlah debu. Korupsi adalah badai yang menggulung semua harapan kita. Korupsi merampas makanan dari piring anak yatim yang tak tahu apa-apa. Korupsi mencuri masa depan dari tangan anak-anak yang hanya ingin meraih pendidikan. Korupsi mengubur impian para petani kecil yang hanya ingin hidup dengan hasil jerih payah yang halal di bawah timbunan uang kotor yang dipertukarkan dalam transaksi gelap tersembunyi di balik wajah kekuasaan.
Lihatlah tanah kita. Tanah yang dulu hijau dan subur kini telah berubah menjadi merah karena darah pengorbanan yang tak pernah diakui. Lihatlah hutan-hutan yang dulu rimbun dengan pepohonan yang memberi kehidupan, kini hanya menyisakan tanah gundul, tercabik-cabik oleh keraskusan yang tak terpuaskan. Lihatlah air yang dulu jernih, yang mengalir di sungai-sungai kita, kini berubah menjadi hitam, tercemar oleh noda keserakahan yang mencemari setiap aliran hidup kita. Siapa yang menikmatinya? Hanya segelintir orang. Para oligark, para koruptor yang berpesta pora di atas penderitaan kita. Mereka menikmati kekayaan yang diambil dengan cara yang tidak sah. Sementara kita, rakyat jelata, hanya bisa menonton dengan tangan hampa dan kosong. Ibu Pertiwi, maafkan anak-anakmu. Maafkan kami yang gagal menjaga kesucianmu, yang membiarkanmu terkoyak dan terluka oleh tangan-tangan serakah yang tidak pernah merasa cukup. Maafkan kami yang terlalu lemah untuk menghentikan pengkhianatan ini, yang membiarkanmu jatuh ke dalam cengkeraman kekuasaan yang salah. Kami tahu kami telah mengecewakanmu. Kami tahu kami telah mengkhianatimu. Namun percayalah Ibu, di tengah gelapnya pengkhianatan ini masih ada cahaya kecil yang bersinar. Masih ada hati-hati yang murni. Masih ada jiwa-jiwa yang rela berjuang meski harus terjatuh dan terluka demi masa depanmu, demi masa depan bangsa ini. Malam ini saya berdiri di sini bukan untuk meratapi nasib, bukan untuk menangis atas keadaan yang begitu suram, bukan juga menyesali semua yang telah terjadi. Saya berdiri di sini untuk mengingatkan kita semua bahwa korupsi bukan hanya soal uang yang hilang. Korupsi adalah soal keadilan yang dirampas. Korupsi adalah soal kemanusiaan yang diinjak-injak, disingkirkan demi kekuasaan yang tidak adil. Korupsi adalah soal kehormatan bangsa yang dicuri, yang dibuang begitu saja demi segenggam kekayaan yang tidak pernah ada habisnya. Maka bangkitlah saudara-saudara. Bangkitlah seperti ombak yang tak pernah lelah memecah karang meski selalu dalam sendiri. Bangkitlah seperti harapan yang tak pernah padam meski diterjang badai. Mari kita bangkit bersama. Mari kita kembalikan kehormatan Ibu Pertiwi. Mari kita rebut kembali mimpi anak-anak bangsa ini yang seharusnya hidup di negeri yang damai, di negeri yang adil, di negeri yang makmur. Mari kita lawan korupsi bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata, dengan keberanian yang tak pernah surut, dengan komitmen yang tak pernah tergoyahkan. Saya percaya saudara-saudara, saya percaya suatu hari nanti Ibu Pertiwi akan tersenyum kembali. Sawah-sawah akan kembali menghijau. Laut akan kembali biru. Hutan akan kembali rimbun dengan pepohonan yang memberi kehidupan bagi seluruh makhluk di bumi ini. Dan anak-anak kita akan hidup di negeri yang penuh berkah, di negeri yang penuh keadilan,
di negeri yang penuh dengan kemakmuran. Ini bukan hanya mimpi, ini adalah janji. Janji yang harus kita perjuangkan bersama dengan darah, dengan air mata, dengan setiap tetes keringat yang kita keluarkan untuk negeri ini. Saudara-saudara, perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan panjang dan tak mudah. Namun percayalah, selama kita berdiri bersama, tidak ada badai yang tidak bisa kita redakan. Tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Mari kita persembahkan semua ini untuk Ibu Pertiwi. Ibu yang kita cintai. Ibu yang harus kita lindungi. Ibu yang harus kita jaga demi masa depan bangsa ini. Ini adalah saat kita untuk bangkit. Ini adalah saat kita untuk memperjuangkan negeri yang kita cintai.